Bayangkan sebuah dunia di mana setiap momen dijalani di masa sekarang, di mana kekacauan dunia luar tidak mengganggu ketenangan batin Anda. Bayangkan sebuah kehidupan di mana mengamati dan menerima realitas dunia 3 dimensi bukanlah beban, tetapi perjalanan pembebasan yang mengangkat Anda dari batasan vibrasi yang rendah. Ini bukanlah sekadar khayalan belaka, melainkan kemungkinan yang nyata. Dalam video ini, kita akan menjelajahi praktik-praktik yang dapat meningkatkan frekuensi getaran Anda secara instan, membimbing Anda keluar dari batasan-batasan kehidupan 3 dimensi, dan masuk ke dalam luasnya kesadaran yang lebih tinggi. Perjalanan ini menjanjikan lebih dari sekadar pengetahuan, tetapi juga memberikan jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam, dan cara hidup yang lebih kaya dan harmonis. Kebiasaan pertama, memberikan makna baru. Langkah transformatif pertama dalam perjalanan kita untuk melampaui ranah 3 dimensi, dan masuk ke dalam tingkatan kesadaran yang lebih tinggi adalah seni memberi makna baru dalam skala emosi manusia. Hal-hal seperti ketakutan, duka, apati, bersalah, dan malu, tertanam dalam kesadaran 3 dimensi. Ini adalah wilayah di mana perjuangan dan penderitaan hidup menemukan lahan subur, sebuah lanskap yang seringkali dirusak oleh keadaan vibrasi yang rendah ini. Untuk melampaui ranah ini dan terbang ke dimensi yang lebih tinggi dari keberadaan, sangat penting untuk melepaskan jangkar yang membebani jiwa kita. Peristiwa dan pengalaman yang telah menjerat kita dalam vibrasi ini, mungkin dipenuhi dengan rasa sakit dan patah hati. Itu adalah cerita yang tidak dapat dihapuskan dari masa lalu kita, tidak dapat diubah, dan tidak dapat dipelajari. Sedahsyat apapun itu, jalan menuju pembebasan terletak pada melepaskan, mengumpulkan potongan-potongan yang tersebar dari keberadaan kita, dan memulai perjalanan penyembuhan dan pencapaian diri. Proses penyembuhan dan perluasan ini dimulai dengan memberikan makna baru kepada trauma dan tantangan masa lalu kita. Ini adalah kesadaran mendalam bahwa, sebelum kita mengambil napas pertama dalam penyembuhan ini, kita setuju pada sebuah kontrak, yang berarti menafsirkan pengalaman kita bukan sebagai hal yang positif atau negatif, melainkan sebagai kanvas netral di mana kita melukiskan persepsi kita. Bayangkan orang yang kita cintai pergi menghadap Tuhan. Mungkin itu adalah puncak dari perjalanan jiwa mereka, misi yang sudah terpenuhi. Patah hati karena kehilangan orang yang kita cintai bisa jadi adalah pengalihan dari alam semesta, sebuah perlindungan dari jalan yang tidak ditujukan untuk perjalanan kita. Setiap kehilangan pekerjaan, setiap penolakan, mungkin saja menjadi pendorong menuju panggilan sejati kita, pembebasan dari gangguan yang menutupi tujuan kita. Dalam ranah netral ini, kita memegang kekuatan untuk mengubah rasa sakit menjadi pencerahan, untuk membentuk pengalaman kita menjadi batu loncatan, yang mengarahkan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini bukan tentang memalsukan sikap positif dalam menghadapi kesulitan, tetapi tentang mempersepsikan setiap peristiwa melalui lensa pertumbuhan dan potensi. Ketika kita menyusun ulang pengalaman kita, maka kita juga mengubah energi yang mengelilinginya. Perpisahan, kehilangan, atau kemunduran apapun tidak sepenuhnya tentang positif atau negatif, tetapi adalah pendorong untuk pencerahan, pengingat akan ketahanan dan kekuatan kita. Setiap kita memilih bagaimana menafsirkan pengalaman kita, maka kita juga memilih respon emosional dan energi kita. Emosi, energi yang bergerak di dalam diri kita, adalah penggerak tindakan dan reaksi kita. Dengan memastikan bahwa emosi mendorong kita menuju ekspansi dan kenaikan, daripada kontraksi dan ketidaksetujuan, kita secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan takdir kita. Dalam perjalanan ini, perspektif adalah kompas yang memandu kita. Ini adalah pemahaman bahwa keadaan eksternal hanyalah pantulan dari keadaan internal. Jika kita mempersepsikan hidup kita sebagai sebuah pertempuran,
Mungkin itu karena kita adalah pejuang spiritual yang menyamar. Ketika kita mengubah perspektif kita, dunia di sekitar kita juga ikut berubah. Menyusun ulang pengalaman kita adalah tindakan belas kasih dan pemahaman yang mendalam. Ini tentang mengakui rasa sakit, mengambil hikmah dari luka, dan menggunakan pengalaman kita sebagai pendorong pertumbuhan pribadi. Ini adalah praktik yang memperlakukan diri kita dengan empati dan dukungan yang sama, seperti yang kita berikan kepada teman baik yang sedang dalam kesulitan. Dalam proses transformatif ini, kecepatan kita untuk meningkatkan vibrasi dan melampaui keadaan kita saat ini secara langsung berbanding lurus dengan makna yang kita berikan kepada pengalaman kita. Ini adalah perjalanan introspeksi, perpaduan kembali dengan diri kita yang lebih tinggi, dan pengakuan bahwa dalam permadani besar alam semesta, setiap benang, tidak peduli seberapa gelap atau terang, berkontribusi pada keindahan secara keseluruhan. Kebiasaan kedua, memahami energi 3 dimensi. Langkah penting kedua dalam perjalanan kita melibatkan pemahaman mendalam tentang energi kesadaran 5 dimensi. Keadaan 5 dimensi melampaui konsep tradisional ruang dan waktu, tidak hanya ada di ranah halus seperti alam mimpi atau keadaan meditatif, tetapi juga di bumi, yang dapat diakses melalui gerbang hati. Dalam kesadaran 5 dimensi, konsep dualitas bersatu menjadi kesatuan yang harmonis. Ini adalah ranah di mana kontras dan konflik yang melekat dalam kesadaran 3 dimensi bergabung menjadi satu kesatuan. Keadaan ini melampaui oposisi, di mana rasa sakit bercampur dengan kesenangan, kegelapan bercampur dengan cahaya, ketakutan hidup berdampingan dengan cinta. Dalam keadaan 5 dimensi, segala sesuatu ada dalam keseimbangan, sebuah keseimbangan di mana polaritas keberadaan menyatu menjadi pengalaman holistik yang tunggal. Menerima kesadaran 5 dimensi bukanlah tentang berperang melawan matriks 3 dimensi, atau merasa memiliki superioritas atas mereka yang tinggal di dalamnya. Sebaliknya, ini tentang mencapai keadaan penerimaan terhadap realitas 3 dimensi, sebagai bagian yang diperlukan dari perjalanan kita. Perjuangan melawan matriks 3 dimensi hanya akan mengikat kita lebih kuat dalam batasannya. Sebaliknya, penerimaan adalah vibrasi yang kuat yang meninggikan kita, memungkinkan kita melampaui batasan ini. Pengalaman 5 dimensi didasarkan pada pemahaman bahwa realitas eksternal kita adalah pantulan dari keadaan internal kita. Ini mencerminkan prinsip bahwa segala sesuatu di luar diri kita adalah cerminan dari dunia internal kita. Jika kita menyimpan ketidakpuasan, lingkungan eksternal kita akan mencerminkan ketidakpuasan tersebut kembali kepada kita. Sebaliknya, ketika kita memupuk pendekatan yang berpusat pada hati, memandang orang lain dan dunia sebagai cerminan dari diri kita sendiri, pertentangan dan konflik kehilangan kekuatannya. Dalam perjalanan menuju 5 dimensi, jembatan antara 3 dimensi dan 5 dimensi ditempa melalui keadaan kesadaran seperti netralitas, penerimaan, kemauan, dan penalaran, yang dapat dilihat sebagai atribut dari keadaan transisional 4 dimensi. Keadaan emosional ini memberdayakan kita untuk memperluas kesadaran kita, berfungsi sebagai batu loncatan menuju keadaan vibrasi yang lebih tinggi. Saat kita mengubah pikiran, keyakinan, dan makna yang kita berikan kepada pengalaman kita, maka kita memulai transformasi dalam realitas kita, membuka jalan untuk memasuki kesadaran 5 dimensi. Keadaan ini ditandai dengan hidup dari ruang hati, mengalami hubungan yang mendalam dengan frekuensi universal cinta, inti dari yang ilahi. Dalam keadaan yang terangkat ini, cinta melampaui sekedar emosi, tetapi menjadi inti dari keberadaan kita. Ini adalah perasaan kegembiraan yang kita temukan ketika mengejar passion kita, ketika selaras dengan tujuan tertinggi kita. Tidak seperti kesadaran 3 dimensi, yang sibuk dengan tindakan, kendali, dan siklus konflik dan kelelahan.
Ini tentang ketenangan, introspeksi, dan menjalani kehidupan kita secara penuh dalam setiap momen masa kini. Dalam 5 dimensi, tindakan kita tidak didorong oleh paksaan, tetapi oleh keselarasan dengan diri sejati kita dan alam semesta. Ini adalah keadaan di mana kita menemukan diri kita dalam aliran, dengan mudah mewujudkan keinginan kita, karena kita menjadi padanan vibrasi yang sesuai dengan apa yang kita impikan. Perjalanan menuju kesadaran 5 dimensi adalah panggilan untuk menerima momen masa kini sebagai anugerah berharga, untuk menemukan kepuasan dalam momen masa kini, melakukan apa yang beresonansi dengan diri terdalam kita. Ini adalah kesadaran bahwa, meskipun kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membongkar matriks 3 dimensi sendirian, kita memiliki pilihan untuk tidak terjerat olehnya, dan hidup dalam keadaan kesadaran yang tinggi, di mana vibrasi kita melampaui batasan dunia 3 dimensi. Kebiasaan ketiga, hadir dalam momen masa kini. Praktik hadir dalam momen masa kini adalah salah satu fondasi kesadaran 5 dimensi, menekankan seni hadir dalam momen sekarang, mengamati tanpa penilaian, dan menjalani kehidupan dengan keadaan murni, daripada mengejar atau ingin memiliki tanpa henti. Di ranah 5 dimensi, menjadi hadir lebih dari sekadar praktik, itu adalah cara hidup. Ini melibatkan perubahan sadar dari fokus yang terus-menerus terhadap kenangan masa lalu dan antisipasi masa depan, menjadi keterlibatan yang mendalam, yang membenamkan diri dalam momen masa kini. Keadaan kehadiran ini tidak pasif, tetapi adalah kesadaran yang aktif, sebuah penyelarasan yang dinamis terhadap momen masa kini. Hadir dalam momen masa kini mengharuskan kita untuk melepaskan penilaian dan prasangka yang seringkali mengaburkan persepsi kita. Ini mengundang kita untuk menjalani kehidupan dengan perasaan baru dan takjub, seolah-olah setiap momen adalah momen yang terjadi untuk pertama kalinya. Dalam keadaan ini, pikiran menjadi tenang, bebas dari obrolan dan kekacauan yang sering mendominasi kesadaran kita. Ketenangan ini memungkinkan kita untuk mengamati lingkungan sekitar kita, emosi kita, dan pikiran kita dengan kejernihan dan kedalaman yang sering hilang karena hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Praktik ini bukan tentang tidak terlibat atau tidak terikat dengan dunia. Sebaliknya, ini tentang keterlibatan yang lebih mendalam, partisipasi yang lebih penuh dalam tarian kehidupan. Ini tentang menjalani kehidupan dari pusat kedamaian dan ketenangan, di mana setiap tindakan, bukan karena kebutuhan atau paksaan, tetapi karena keutuhan dan kelengkapan. Ini adalah pemahaman bahwa inti sejati kita tidak ditentukan oleh prestasi, kepemilikan, atau peran kita, tetapi oleh keberadaan kita. Ini adalah kesadaran bahwa dalam momen masa kini terdapat kekuatan, kegembiraan, dan hubungan kita dengan yang tidak terbatas. Dalam ruang ini, kita menemukan bahwa kita bukanlah entitas terpisah yang menavigasi alam semesta yang tidak ramah, tetapi bagian integral dari keseluruhan yang harmonis dan saling berhubungan. Praktik hadir dalam momen masa kini juga melibatkan penerimaan yang mendalam terhadap apa yang dimiliki sekarang. Ini adalah pengakuan bahwa setiap momen, tidak peduli seberapa biasa atau luar biasa, adalah sempurna dengan caranya sendiri. Penerimaan ini tidak berarti pasif atau penyerahan, tetapi adalah penerimaan aktif atas keberadaan sekarang, kesiapan untuk mengalami kehidupan secara utuh tanpa perlawanan atau penilaian. Kebiasaan keempat, mengamati realitas 3 dimensi. Dalam perjalanan menuju peningkatan kesadaran, praktik penting ini adalah untuk menumbuhkan dan merangkul keharmonisan internal, bahkan ketika dunia eksternal berputar dalam kekacauan matriks 3 dimensi. Praktik ini adalah penyelarasan yang mendalam dari kedamaian dan keseimbangan batin, dalam menghadapi sifat matriks 3 dimensi yang penuh gejolak. Di tengah-tengah pertempuran yang terus-menerus dalam dunia 3 dimensi, antara kebahagiaan dan kesedihan, kemenangan dan kekalahan, cahaya dan kegelapan, ada potensi untuk ketenangan batin.
Langkah ini melibatkan pengakuan dan penerimaan dikotomi dunia eksternal, sambil mempertahankan keadaan kedamaian internal. Ini tentang menemukan pusat ketenangan dalam diri sendiri, yang tetap tidak terganggu oleh fluktuasi dunia eksternal. Merangkul keharmonisan batin di tengah kekacauan eksternal membutuhkan pemahaman yang mendalam, bahwa kekacauan dan konflik dunia tiga dimensi bersifat sementara, dan dalam banyak hal, mereka bersifat ilusi. Ini tentang menyadari bahwa kedamaian dan keseimbangan sejati berasal dari dalam, bukan dari keadaan eksternal. Praktik ini melibatkan upaya sadar untuk tetap teguh dan terfokus, tanpa terpengaruh dengan keadaan eksternal. Harmoni ini bisa diperkuat melalui berbagai latihan seperti meditasi, pernapasan dalam yang penuh kesadaran, dan latihan-latihan refleksi diri lainnya. Latihan-latihan ini membantu dalam menanamkan kesadaran dalam momen masa kini, yang memungkinkan seseorang untuk mengalami rasa damai dan stabilitas di tengah badai kehidupan. Selain itu, merangkul keharmonisan batin melibatkan perubahan persepsi. Ini tentang melihat kekacauan eksternal bukan sebagai sumber kesedihan, tetapi sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan evolusi spiritual. Ini tentang memahami bahwa setiap tantangan atau konflik memberikan kesempatan untuk memperkuat tekad batin kita dan mendalamkan hubungan dengan diri yang lebih tinggi. Dalam keadaan keharmonisan batin ini, kita menjadi tenang dan stabil, bahkan ketika kekacauan berputar di sekeliling. Keseimbangan ini bukan berarti tidak terpengaruh atau tidak peduli pada masalah-masalah dunia. Sebaliknya, ini menandakan kemampuan mendalam untuk menjaga kedamaian dan kejelasan batin dalam setiap situasi. Praktik merangkul keharmonisan batin di tengah kekacauan eksternal adalah langkah kunci dalam meningkatkan frekuensi vibrasi kita. Ini memfasilitasi perubahan dari bereaksi impulsif terhadap peristiwa-peristiwa dunia eksternal, menjadi bereaksi dari berdasarkan kebijaksanaan dan kekuatan batin. Ini tentang menemukan keseimbangan antara terlibat dengan dunia, dan menjaga kedamaian batin kita. Kebiasaan kelima, menerima realitas tiga dimensi. Kebiasaan ini adalah latihan mendalam dalam kesadaran dan ketidakterikatan, mendorong kita untuk melihat dunia tiga dimensi sebagaimana adanya, tanpa melapisinya dengan prasangka pribadi, label, atau penilaian. Praktik ini melibatkan tindakan pengamatan yang halus namun kuat. Ini tentang menyaksikan realitas tiga dimensi dengan semua kekacauannya, kontras, dan konflik tanpa menyatu padanya secara emosional ataupun mental. Dengan mengadopsi sikap seorang pengamat, kita membiarkan diri kita untuk melihat dunia melalui lensa kejelasan dan ketenangan. Pengamatan ini tidak diwarnai oleh sikap sinis atau ketidakpedulian. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan pemahaman mendalam tentang sifat pengalaman tiga dimensi sebagai aspek yang diperlukan dari perjalanan kolektif kita. Selain mengamati, ada unsur penerimaan yang tidak kalah pentingnya. Menerima realitas tiga dimensi sebagaimana adanya bukan berarti pasif atau menyetujui terhadap aspek negatif kehidupan. Sebaliknya, ini tentang mengakui bahwa setiap aspek dari realitas kita saat ini, tidak peduli seberapa menantang atau tidak nyaman, memiliki tempatnya dalam skema besar keberadaan kita. Penerimaan ini membantu dalam mengurangi muatan vibrasi yang sering kita hubungkan dengan pengalaman tiga dimensi. Ini mengurangi intensitas reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita, dan meningkatkan keadaan kedamaian dan keseimbangan batin. Dengan mempraktikkan kebiasaan untuk mengamati dan menerima realitas tiga dimensi, kita menumbuhkan keadaan di mana kita tidak lagi bergantung pada keadaan eksternal. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh rahmat dan keanggunan, tidak terganggu oleh pasang surut dunia. Ini juga memupuk ketahanan yang mendalam, memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan tenang dan pikiran yang jernih. Selain itu, kebiasaan ini berfungsi sebagai jembatan vital,
dalam transisi kita dari 3 dimensi ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Melalui lensa pengamatan tanpa penilaian dan penerimaan, kita dapat mulai melepaskan diri dari vibrasi dari dunia 3 dimensi. Pembebasan ini bukanlah pelarian, tetapi peningkatan. Ini tentang bangkit di atas keterpurukan sementara, sambil tetap sepenuhnya terlibat dalam kehidupan. Ingatlah, bahwa perjalanan ini jauh lebih dari sekadar pengembangan diri, ini adalah pencerahan yang mendalam ke cara hidup baru. Setiap kebiasaan yang telah kita telusuri membuka pintu menuju pemahaman yang lebih mendalam, dan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jalan ini tidak hanya tentang mencapai suatu tujuan, tetapi tentang evolusi keberadaan Anda, sebuah kenaikan terus-menerus ke dalam hidup yang harmoni, damai, dan pemahaman yang lebih mendalam. Ambillah langkah-langkah ini dengan hati dan pikiran yang terbuka, mengetahui bahwa setiap langkah yang Anda buat adalah langkah menuju versi diri yang lebih autentik dan tercerahkan. Sekian untuk video kali ini. Transformasi dimulai dari dalam. Biarkan cahaya pengetahuan ini membimbing Anda, dan semoga ini tidak hanya menerangi jalan Anda, tetapi juga dunia di sekitar Anda. Terima kasih sudah menonton.